Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini adalah merupakan kritikan Nabi Yesaya dalam praktek hidup umat Israel, bangsa yang dikasihi Allah. Bahkan Yesaya menyatakan Israel sebagai bangsa yang dibentuk Allah sudah lupa dengan pencipta dan pemelihara hidup mereka. Dalam Yesaya 29 ayat 15 sampai 16 dikatakan, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ibadah tidak pernah lepas dari kehidupan keseharian kita, yang menjadikan lupa dengan pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Jika ibadah hanya berhenti pada ritual dan tidak menyentuh kehidupan, maka orang yang hidup dalam dua dunia tidak mampu menjalaninya sebagai hidup yang utuh. Dengan mengutip kitab Yesaya ini, Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang lebih mengutamakan ritual tanpa menyambungkannya dengan realitas kehidupan setiap hari yang mestinya beriringan ada dalam hidup orang beriman. Dalam Markus 7 ayat 6-7, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kata ibadah itu berasal dari kata abodah, yang menunjukkan sikap orang kepada Tuhan. Dan semestinya ketertundukan itu tidak hanya dalam arti fisik, namun juga hati dan pikiran, termasuk perilaku kita. Jadi seluruh hidup kita sebenarnya dan seharusnya adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tidak terbatas hanya pada hari Minggu saja, dan tidak terbatas dalam tembok gereja saja, karena firman yang kita baca dan renungkan dilakukan dalam hidup keseharian kita. Pada perikop sebelumnya telah dijelaskan bahwa Tuhan telah menghukum umatnya melalui bangsa Asyur yang menyerang Yehuda. Namun oleh anugerah Tuhan, Yehuda diluputkan. Meskipun demikian, Yehuda tidak bersyukur dan tetap tidak bertobat. Kesalahan Yehuda dijelaskan pada ayat 13-16. Ibadah yang mereka jalankan hanya sekedar kebiasaan dan hafalan. Antara ibadah dan kehidupan sehari-hari tidak sinkron, karena dalam kehidupan sosial mereka menindas yang miskin. Meski demikian, mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak melihat, karena hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka berani menyatakan bahwa Tuhan bukanlah Khalik yang menciptakan mereka. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai bangsa yang buta dan bodoh. Kebutaan yang disebabkan oleh kekerasan hati dan kebodohan yang diakibatkan oleh kebebalan, malah ketika sang nabi menyampaikan firman Tuhan, mereka justru mencemooh. Memang firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka begitu keras, karena mereka memang bersalah. Sebab itu wajar saja bila mereka diperingatkan. Namun karena mereka hanya mau mendengar firman yang menyenangkan telinga saja,
maka firman Tuhan yang sejati diabaikan dan bahkan dicemooh. Tindakan-tindakan tersebut jelas merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Akibatnya hubungan pribadi mereka dengan Tuhan tidak terpelihara, dan selanjutnya mereka mengalami kesulitan dalam mempercayai firman Tuhan. Ini diibaratkan dengan kitab yang tertutup dengan meterai. Mendengar firman yang menyenangkan telinga, yaitu yang menghibur dan menggembirakan, memang enak. Kita tidak perlu merasa tidak enak karena mendapat teguran. Telinga kita pun tidak menjadi panas karena merasa tertampar. Namun, kita perlu juga mengingat bahwa firman yang benar tidak selalu berupa penghiburan, melainkan bisa juga seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Akan menyakitkan ketika mendengarnya, tetapi melaluinya kita akan disadarkan untuk segera bertobat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan umat-Mu, umat Israel yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah dalam peribadahan kami, dalam sikap hidup kami, biarlah apa yang kami dengar dari firman Allah itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, dan banyak orang yang terberkati oleh firman-Mu di dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya
membebaskan.